Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Yes, akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes jangka panjang salah satu SUV yang fenomenal, yang kontroversial. Ini dia, Hyundai All New Santa Fe. Dia berubah begitu signifikan dibandingkan generasi terdahulunya, termasuk desainnya, termasuk mesinnya yang tidak ada lagi pilihan mesin diesel. Lantas seperti apa impresi berkendaranya, kemudian bagaimana data konsumsi bahan bakarnya, akselerasinya, dan kenyamanan berkendaranya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya, mobil ini sudah kami buatkan video hingga first drive-nya waktu itu yang direview oleh Mas Lutfi Aziz. Anda bisa klik linknya di atas untuk menonton. Di situ lengkap sekali soal spesifikasinya, kemudian detail eksterior, interior, fitur-fiturnya, dan juga impresi berkendara pertamanya. Dan pada kali ini kami akan lebih berfokus kepada rasa berkendaranya, tapi ya nggak apa-apa, kami sedikit highlight tentang bagaimana soal mobil ini. Oke, yang di sebelah saya ini adalah Hyundai Santa Fe tipe tertinggi, yaitu tipe kaligrafi yang dipasarkan dengan harga 869,9 juta rupiah on the road Jabodetabek. Dan yang cukup menarik adalah mobil ini memiliki warna yang blackout ya, jadi dia hitam doff dan semuanya itu benar-benar hitam hingga emblemnya hitam. Dan itu sebenarnya opsi yang ada dari Hyundai-nya. Anda bisa memilih warna seperti ini, jadi memang dia terlihat garang, terlihat arogan. Dan sebelumnya juga saya membahas kenapa mobil ini berubah secara signifikan. Ya, udah jelas lah. Soal desain semuanya itu benar-benar beda total dibandingkan generasi terdahulu ya. Kenapa kontroversial? Nah, itu adalah soal desain juga sebenarnya. Jadi memang kalau dilihat 3/4 bagian segini ya, bagian depan, bagian samping, itu memang mobil ini terlihat oke, nggak ada yang salah gitu ya, keren. Tapi memang banyak yang memperdebatkan soal desain bagian belakangnya. Memang apa ya, butuh waktu untuk menerima desainnya tersebut agar oke lah mobil ini gitu loh. Jadi memang banyak masih memperdebatkan tentang hal tersebut. Tapi secara overall ini positif, ini bukan sesuatu yang buruk ya. Ini benar-benar perubahan yang fenomenal, benar-benar perubahan yang menyeluruh pada Santa Fe generasi terbaru ini. Dan sekarang kita lihat bagian yang cukup menarik di mobil ini, yaitu mesinnya. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau dulu kita kenal itu Hyundai, dia fokusnya agak fokus ke arah mobil listrik sebenarnya. Ada mesin bensin, ada mesin diesel, tapi belum ada hybrid. Dan untuk pertama kali di Indonesia, mereka menghadirkan mesin hybrid di Santa Fe. Kemudian saat video ini dibuat, mereka sebenarnya sudah merilis satu model lagi, yaitu Hyundai Tucson. Nah, memang mungkin ini strategi baru Hyundai ya. Jadi mereka mau membuat strategi multi pathway. Jadi semuanya itu dimasukin aja udah, bensin, diesel, listrik, hybrid dah. Semua pokoknya mereka tuh sebenarnya punya semua teknologi dan coba dimasukkan ke Indonesia. Oke, membahas mesin hybrid ya. Dia memiliki mesin konvensional 1600 cc 3 silinder turbo yang berpadu dengan motor listrik. Atkinson cycle, dia keseluruhan tenaga itu mencapai 235 PS serta torsi 367 Nm. Baterainya pun kapasitasnya cukup besar sebenarnya, 1,44 kWh. Nah, mesin ini sebenarnya juga sama dengan Hyundai Tucson, kemudian sama juga dengan Kia Carnival Hybrid, Kia Sorento. Jadi mesin yang sebenarnya sama, dan ya nanti kita akan tes apakah mesin ini benar-benar efisien. Karena hybrid itu kan terkenal dengan keiritan bahan bakarnya, kemudian emisi gas buang rendah. Emisi gas buang kita nggak bisa tes, tapi ya nanti kita akan ketahui apakah dia benar-benar irit. Oh ya, untuk penggerak, dia penggerak roda depan. Kalau bagian eksterior itu menjadi perdebatan banyak orang ya. Jadi desain eksterior itu ada yang suka, ada yang enggak. Nah, kalau bagian interior ini rasanya nggak ada yang salah mobil ini. Benar-benar ini something new, benar-benar keren, benar-benar futuristik.
tapi yang nggak terlalu berlebihan gitu. Bisa lihat ini ruang interior semuanya dibekali dengan warna hitam, nuansanya hitam, nggak ada aksen-aksen yang aneh, tapi ini tetap terasa premium, terasa keren dan juga solid gitu. Kemudian desain dashboardnya juga sebenarnya simple, nggak yang banyak lekukan-lekukan, tapi kenapa ya rasanya tuh keren dan tough gitu ya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan instrument cluster dan head unit yang menyatu seperti ini, dan dia curve, keren juga, sudah digital semua. Kemudian di sini semua sudah soft touch, belakang juga soft touch ya. Wah, keren. Terus, nah bagian yang saya suka dari mobil Hyundai adalah selalu mereka memikirkan sebenarnya safety-nya. Kenapa safety? Jadi meskipun dia dilengkapi dengan head unit seperti ini, tapi pengaturan AC masih terpisah di bagian bawah dan dilengkapi dengan tombol fisik untuk pengaturannya. Bukan yang diletakkan di bagian head unit semua, jadi agak repot gitu ketika mengaturnya. Ini benar-benar memudahkan pengendara sekali gitu. Plus dia juga masih dilengkapi dengan tombol fisik, home, map, search, media, dan masih banyak lagi yang membuat mudah gitu ya. Itu luar biasa menurut saya. Kemudian ada UVC sini. Apa itu UVC? Nah, ini ketika Anda menaruh barang di sini, dia akan otomatis mensterilkan barang yang ada di bagian sini. Misalkan mensterilkan handphone gitu misalkan ya. Ini tinggal taruh sini aja. Nyalain gitu kurang lebih. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ambient light. Ambient lightnya juga keren di sini nih. Di bagian sini, berlanjut ke bagian sini, dan ada juga di bagian sini nih ambient light. Ketika malam hari tentunya lebih terlihat. Kemudian ada wire charging 2 buah di bagian depannya, jadi nggak perlu rebutan lagi antara penumpang kiri dan juga pengemudi. Tinggal taruh aja. USB semua sudah Type-C, dan di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan. Langsung saja kita ke lingkar kemudinya. Nah, lingkar kemudi ini desain yang baru juga. Belum ada di mobil-mobil Hyundai lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian di bagian kiri itu ada tombol untuk mengatur instrument cluster, bagian kanan untuk mengatur head unit ya. Yang sebenarnya entah kenapa kebalik ya. Harusnya yang bagian kiri itu buat head unit, yang bagian kanan untuk instrument cluster. Psikologis aja sebenarnya. Kemudian setir bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang cukup leluasa. Kemudian joknya juga bisa diatur secara electrical yang begitu fleksibel, membuat posisi berkendara ini ya udahlah ergonomis lah. Dan menariknya dia joknya tuh mirip dengan Ioniq 5 sebenarnya ya. Jadi dia bisa direbahkan seperti ini. Nih kita peragakan di bagian kirinya. Tuh. Jadi mungkin Anda ketika misalkan ingin bersantai, nah ini bisa nih bagian kirinya seperti ini. Bagian kanan entah kenapa saya coba-coba nggak bisa segitunya sih. Tapi dia dilengkapi dengan footrest di bagian depannya yang cukup menarik sebenarnya. Kemudian soal alat penyimpanan ya tadi saya sudah sebutkan ya, di bagian bawah ada, kemudian cup holder juga banyak. Di bagian door trim itu ada 1 masing-masing, kemudian di bagian sini nih ada 2, di bagian belakang juga di door trim masing-masing 1, dan di bagian tengah ini cup holder cukup besar. Nah, membahas soal cup holder, ada satu hal yang cocok buat nemenin kita berkendara nih. Temen yang bisa jaga fokus dan semangat ketika nyetir. Ini dia, saya selalu siapin kopi kapal api Signature Strong karena praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi, cocok banget untuk temen nyetir nih. Jadi, tinggal stok sebelum berangkat, taruh kopi kapal api Signature Strong di cup holder seperti ini, dan siap berkendara dengan semangat. Rasa kopinya strong, bikin semangat semakin on. Oke, mari kita lanjut mereview Hyundai Santa Fe ini. Sebagai sebuah SUV sejati, Santa Fe harusnya memberikan bantingan suspensi yang baik ketika dijalankan. Ya, karena sudah direview first drive oleh Mas Ajis. Nah, jadi kita langsung saja nih yang long term testnya. Aspek pertama yang kita akan bahas yaitu soal suspensinya. Well, suspensi ini untuk sebuah SUV sebenarnya bisa dikatakan bukan yang lembut, bukan yang empuk. Dia memang sedikit ke arah kaku gitu ya. Mungkin perpaduan antara suspensi dan juga velg yang berdiameter besar gitu ya. Jadi menghasilkan kesan yang sedikit kaku, tapi memang bukan yang mengganggu sih. Tapi bukan yang lemah dan empuk gitu loh. Tapi kabar baiknya adalah handlingnya, wah, agile sekali ini tuh. Apalagi dia sekarang tuh ground clearance-nya juga nggak tinggi gitu ya, lebih pendek dibandingin Gear terdahulu. Jadi rasanya tuh downforce-nya juga terasa lebih baik. Ya jujur ini
lebih ke arah sporty sih rasanya, tapi tetap masih ada rasa nyaman dari suspensinya. Tidak menghilangkan faktor kenyamanan lah pada intinya. Mobil ini juga harusnya terasa senyap ketika berada di dalam kabinnya. Saya lupa untuk membuka sunroof dan panoramic roofnya. Belakang juga saya buka biar terang. Kemudian juga aspek kedua adalah soal kekedapan kabin. Ya, nih melewati speed trap, nggak begitu kedengeran. Kemudian road noise juga mantap, nggak masuk ke dalam kabin. Dan juga dia dilengkapi dengan komponen double glass untuk bagian kaca depannya. Jadi terasa kekedapan kabinnya baik. Bahkan mungkin dibandingkan CR-V, dibandingkan Fortuner, kemudian dibandingkan Pajero Sport, dan apalagi ya, Nissan X-Trail mungkin ya. Ya, ini lebih better. Kalau dibandingkan CX-5 mungkin ya masih so-so lah. CX-5 tuh kekedapan ini juga baik. Tapi secara overall ini kekedapan kabinnya luar biasa untuk sebuah SUV asal Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, Hyundai membawa teknologi mesin hybrid ke Indonesia. Dan bagaimana soal hybridnya? Well, dia Atkinson cycle, jadi mesin bisa menggerakkan mobil, kemudian mesin juga bisa membantu untuk mengisi daya, dan daya baterai itu bisa dihasilkan dari regenerative braking dan juga dari mesin ketika menyala. Jadi layaknya hybrid seutuhnya gitu ya, bukan yang hybrid ASIS ini. Ini beneran hybrid. Dan dia juga dilengkapi dengan 3 steps regenerative braking yang ada di bagian pedal shift. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Tapi nggak ada yang one pedal drive seperti mobil listrik ya. Tapi ini sebuah fitur yang sangat berguna sebenarnya. Ketika Anda ingin menggunakan mobil yang lebih irit, ya Anda bisa menggunakan regenerative braking yang lebih kuat. Tapi memang ada satu hal yang cukup menjadi catatan buat kami, yaitu soal mekanisme hybrid ya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalkan Honda, kemudian Toyota, memang dia tuh kinerja motor listriknya itu lebih sedikit gitu loh dibandingkan merek-merek Jepang. Ini misalkan gini nih, saya nginjak pedal gas tuh pelan di bawah, coba ya, kita di bawah 40 km per jam, menekan pedal gas ini sekitar 5-10% lah ya. Kemudian masih sama. Nah tuh dia mesinnya tuh langsung nyala gitu di atas 45 km per jam, kemudian mati lagi. Padahal baterainya ini masih banyak, masih setengah lebih. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, kinerja hybrid seutuhnya juga seperti itu. Tapi rasanya kalau di mobil Jepang tuh proporsi motor listrik itu lebih banyak kinerjanya dibandingkan mesin bensinnya. Tapi yang terpenting ya, kinerja hybrid ini bekerja dengan semestinya, dan mestinya juga dia mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar dengan baik. Kemudian baterai sendiri dia berkapasitas 1,44 kWh yang artinya jauh lebih besar dibandingkan Honda CR-V dan juga Toyota Kijang Innova Zenix yang hanya 1 kWh gitu, sekitar 1 kWh, di CR-V 1,04 kWh. Kemudian yang menjadi pertanyaan terpenting, seberapa irit angka konsumsi bahan bakarnya? Ya tentu poin terpenting adalah seberapa irit hybridnya. Oke, kami sudah melakukan pengetesan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Hyundai Santa Fe Hybrid ini mampu mencatatkan angka konsumsi bahan bakar hingga 17,6 km per liter. Wow, oke lah. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, large SUV ini berhasil meraih angka 17,7 km per liter. Bukan hal yang mengagetkan karena mobil hybrid itu sejatinya banyak menggunakan mesin bensinnya saat kecepatan tinggi. Jadi itu hal yang biasa. Tapi 17,7 tuh kadang-kadang kalau di hybrid nggak mungkin. Kadang-kadang di tol tuh bisa lebih boros malah dibandingkan di tol yang ini lebih irit. Yang angka yang kami dapatkan ya. Kemudian untuk teriritnya, biasanya kita kalau mobil hybrid itu di 30-40 km per jam ya. Kita ambil lagi sampelnya, kita tes lagi. Santa Fe Hybrid ini berhasil menembus angka konsumsi bahan bakar hingga 19,8 km per liter. Ya, oke. Langsung saja kita bandingkan dengan Honda CR-V.
Honda CR-V itu kita mengetes tuh teriritnya di 23-an km per liter. Kemudian Innova Zenith Hybrid itu di 21 km per liter. Honda Accord di 27 km per liter, yang itu udah nggak make sense, udah irit banget. Kemudian kemarin kami juga mengetes GWM Haval Jolion, tapi itu SUV kecil, dia 20,1 km per liter. Nah, secara overall, memang mungkin Hyundai Santa Fe ini bukan SUV hybrid dengan figur teririt, tapi at least dia masih sangat positif. Angka di atas 16 km per liter atau 15 km per liter itu merupakan capaian yang luar biasa. Innova Zenith pun ketika menggunakan di dalam kota itu memang bukan yang seperti Yaris Cross, seperti mobil-mobil kecil, Corolla Cross itu, masih sedikit lebih boros, tapi at least ya ini pencapaian yang luar biasa. Apalagi untuk Hyundai Santa Fe yang mungkin Indonesia adalah pemain baru di kelas SUV hybrid. Jadi tetap ini good job untuk Hyundai. Ya, mungkin ia bukan yang teririt di kelas SUV hybrid. Akan tetapi, apakah Santa Fe andal dalam hal performa? Dan kita akan mengetes akselerasi langsung dengan menggunakan alat berbasis GPS, Racebox. Oke, kita masukkan ke mode sport, traction control sudah off, AC off. Oke. Go. Oh, kuat tuh ini akselerasi ya. 100 km per jam, 201 meter, dan yes. Oke, panas. Kita nyalakan AC dulu. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam, Hyundai Santa Fe Hybrid ini cukup impresif ya figurnya, karena dia berhasil meraih angka 8,19 detik, sedangkan 201 meter di 10,31 detik. Wow, nice. Kemudian Hyundai membekali Santa Fe dengan fitur radar paket komplit. Soal fitur radarnya, mobil ini sangat lengkap. You name it, lane keeping assist, kemudian adaptive cruise control, blind spot monitoring dengan assist. Jadi dia bukan hanya sekedar blind spot monitor, tapi dia juga bisa memberikan warning, bahkan intervensi. Jadi misalkan ada mobil yang mendekat gitu ketika kita mau belok kanan dari parkir gitu misalkan ya, kemudian ada mobil yang dari blind spot melaju gitu atau objek, nah dia akan melakukan pengereman. Kemudian tidak hanya itu, blind spotnya itu juga misalkan ada mobil yang melaju kencang gitu ya di arah belakang, mendekati mobil ini, dia akan ketika kita mengesen ya, kita akan berpindah jalur, dia akan menggetarkan bagian setirnya. Kemudian masih ada lagi forward safety, yaitu misalkan kita terlalu dekat dengan mobil dan objek yang ada di depan, dia akan memunculkan warning di bagian instrumen clusternya, dan kalau terlalu dekat dia akan mengerem dengan sendiri. Ya, secara overall fitur radar ADAS pada mobil ini sangat lengkap. Bahkan dia lebih lengkap dibandingkan rival-rival seperti Honda CR-V maksud saya, dan juga ya mungkin SUV leather frame yang asal Jepang seperti Mitsubishi Pajero Sport dan juga Toyota Fortuner. Meski bersifat perubahan yang sangat menyeluruh dibandingkan generasi terdahulunya, tetapi mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Sejujurnya, cukup sulit untuk menemukan kelemahan di mobil ini. Tapi ya harus fair lah, semua mobil yang direview oleh Autodiver harus ada kelemahannya, dan kami menemukan beberapa kelemahan di mobil ini. Yang pertama adalah material interior dari mobil ini sudah sangat baik, sebenarnya udah premium gitu kesannya ya. Tapi memang ada beberapa material yang terasa kurang solid, seperti di bagian tengahnya ini nih, plastiknya tuh keras, nggak keras sih, soft touch, tapi nih bagian sini tuh terasa agak kurang kurang solid dan mampu menyimbangi bagian lainnya. Kemudian juga bagian door trimnya tuh agak lembek gitu ya. Tapi memang dia nggak yang sekurang solid misalkan milik Honda CR-V ya. Ini masih lebih baik, tapi ya tidak begitu menyimbangi bagian lainnya yang sudah premium gitu loh. Kemudian yang kedua adalah jok captain seat-nya. Nah, dia dilengkapi dengan jok captain seat untuk bagian belakang.
yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan untuk penumpang bagian belakang. Tapi entah kenapa ketika mencoba duduk di bagian baris kedua itu joknya itu justru dia tidak lebih nyaman dibandingkan jok baris depan. Agak sedikit lebih keras gitu materialnya. Sangat disayangkan, padahal sudah captain seat, harusnya bisa jok belakang tuh at least nyamannya sama gitu dengan jok bagian depan. Dan mobil ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah ambient light-nya. Jadi ambient light-nya dia selain cantik, tapi Hyundai itu memikirkan agar sebisa mungkin driver itu tidak terganggu dengan fitur keindahan tersebut. Dengan ini nih, jadi ambient light-nya itu ada di bagian atas seperti ini. Nah, ketika mobil ini jalankan, bagian atasnya ini dia tidak menyala gitu. Dia akan menyala ketika mobil ini berhenti. Nah, tujuannya agar dia tidak memendarkan cahaya ke bagian spion kiri kanan gitu. Itu detail yang attention to detail yang sangat baik menurut kami. Kemudian yang kedua adalah instrumen cluster digitalnya ini dia bisa disesuaikan temanya, terserah Anda, banyak sekali pilihannya. Bahkan jarang loh mobil hybrid ada RPM seperti ini. Ini keren menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah konsol tengahnya. Ini detail yang kecil tapi menarik juga sebenarnya. Jadi konsol tengah seperti ini besar dan dia bisa dibuka buka dua arah. Jadi misalkan kalau kita ingin buka konsol tengah ya seperti ini, tapi ketika penumpang belakang yang ingin membuka konsol tengah bisa seperti ini. Wah, nice. Dan beginilah kesimpulan kami terhadap SUV yang revolusioner juga kontroversial ini. Oke, secara kesimpulan memang saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang mobil ini, bagaimana kesimpulannya. Jadi mobil ini secara feel, secara interior, secara feature wise itu semua sudah maksimal lah, sudah sangat baik, tidak ada yang kurang sama sekali. Kemudian posisi berkendara juga sangat baik. Konsumsi bahan bakar juga terbilang irit untuk sebuah hybrid. Dan ya, serasa naik mobil premium dengan mengendarai Hyundai Santa Fe ini. Tapi memang sekali lagi yang menjadi pro and cons adalah yaitu soal desain. Saya sampai sekarang aja nih sudah 6 hari mengendarai mobil ini, kemudian memandangi mobil ini terus bagian eksteriornya tuh ya bagi 3/4 bagian belakangnya ya masih ya keren tapi masih kurang srek gitu loh, entah kenapa gitu ya. Ya tapi sekali lagi desain adalah preferensi masing-masing orang. Jadi saya tidak bisa menilai itu sebagai sesuatu yang negatif, tidak bisa. Tapi ya itu, karena hal tersebut, desain dari Santa Fe ini merupakan perbincangan banyak pihak. Tapi ya secara overall mobil ini mampu menawarkan semua kelebihannya dengan baik bagi konsumennya. Dan ya Hyundai Santa Fe Hybrid ini harus menantang secara harga ya, menantang salah satu SUV yang sudah eksis terlebih dahulu di Indonesia dengan mesin hybrid juga, yaitu Honda CR-V. Dan jangan lupa untuk selalu sedia kopi hitam siap minum yang praktis untuk menjaga semangat berkendara. Kopi Kapal Api Signature, teman semangat setiap hari. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Santa Fe generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.